3 lemon kisut dan seplastik roti pita yang telah kering meskipun belum berjamur berdampingan di rak. Hanya itu yang dijual di supermarket. Aku melemparkan tatapan letih sebelum mengambil semuanya. Tulang-tulangku terasa ngilu bersama setiap gerakanku. Sekali lagi aku menyusuri lorong-lorong supermarket yang lengang, berharap barangkali ada sesuatu yang kulewatkan. Namun, yang kutemui hanyalah nostalgia mendalam. Hari-hari ketika aku dan saudara-saudaraku menghambur memasuki supermarket ini sepulang sekolah untuk memborong berkantong-kantong keripik dan permen berisi gelatin. Ini mengingatkanku kepada mama yang menggeleng-geleng, berusaha keras menahan senyum saat melihat anak-anaknya, dengan wajah mereka yang bersemu merah dan mata berbinar-binar, berusaha sebisa mungkin menyembunyikan jarahan perang di dalam ransel mereka. Dia menyisir rambut kami. Aku menggeleng. Hentikan ini. Setelah membuktikan bahwa semua lorong supermarket itu benar-benar kosong, aku terlatih-tatih ke kasir untuk membayar lemon dan roti dengan tabungan baba. Dari seberapa pun yang bisa ditariknya sebelum hari nahas itu. Si pemilik supermarket, pria botak berusia 60-an, menyunggingkan senyum simpatik sebelum memberiku kembalian. Di luar supermarket, pemandangan reruntuhan menyambutku. Aku sudah tidak terhenyak melihat kengerian itu, sudah terbiasa, tetapi luka di hatiku terasa semakin perih. Jalanan retak di sana-sini, lapisan aspalnya hancur lebur. Bangunan-bangunan kelabu ranap dan membusuk selagi unsur-unsur alam menyelesaikan apa yang dimulai oleh bom-bom militer. Semuanya porak-poranda. Matahari perlahan-lahan telah mencairkan sisa-sisa musim dingin, tetapi udara masih terasa beku. Musim semi, simbol kehidupan baru, tidak merambah suriah yang lelah. Apalagi menyapa kotaku, Homs. Nestapa tertambat kuat di dahan-dahan pohon mati dan reruntuhan, hanya terkalahkan oleh harapan di hati rakyat. Matahari menggantung rendah di langit, memulai proses undur diri, dan warna cakrawala berangsur-angsur berubah dari jingga menjadi biru pekat. Aku menggumam, Daisy, 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 semerbak wangi Daisy. Beberapa pria berdiri di luar supermarket, wajah mereka cekung kekurangan gizi, tetapi mata mereka berbinar. Ketika aku lewat, potongan pembicaraan mereka terdengar, tetapi aku terus berjalan. Aku mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Semua orang membicarakan itu selama 9 bulan terakhir. Aku mempercepat langkah, tidak ingin mendengarkan. Aku tahu bahwa pengepungan militer adalah vonis mati bagi kami. Bahwa persediaan makanan kami semakin menipis sehingga kami kelaparan. Aku tahu bahwa dalam hitungan hari rumah sakit akan tiba di titik ketika pengobatan menjadi mitos. Aku tahu semua ini karena aku melakukan pembedahan tanpa anestesi hari ini, orang-orang sekarat akibat kehilangan darah dan infeksi, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Dan aku tahu bahwa kami semua akan menghadapi nasib yang lebih buruk daripada kematian jika tentara pembebasan Suriah tidak mampu menghentikan pergerakan militer menuju kota tua Homs. Dalam perjalanan pulang, angin dingin menerpaku, dan aku membelitkan hijabku ke leher. Aku menyadari keberadaan noda-noda darah yang telah meresap dan mengering di jas laboratoriumku. Untuk setiap nyawa yang gagal kuselamatkan selama masa tugasku, satu tetes darah menjadi bagian dari diriku. Tidak peduli sesering apapun aku mencuci tangan, darah martir kami meresap ke balik kulitku, memasuki sel-selku, dan saat ini mungkin telah terkode di dalam benakku. Dan hari ini, suara gema getaran gergaji dari amputasi yang dilakukan oleh dokter Ziad di bawah pengamatanku, terngiang-ngiang di benakku. Selama 17 tahun, Homs membesarkanku dan memupuk mimpi-mimpiku, lulus dari universitas dengan IPK tinggi. Mengamankan jabatan bagus sebagai apoteker di rumah sakit Zaitauna, dan akhirnya bepergian keluar Suriah untuk melihat dunia. Namun, hanya salah satu dari mimpi-mimpi itu yang terwujud. Dan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan olehku. Setahun silam, setelah Arab Spring yang merebak di seluruh wilayah, Suriah menggenggam harapan yang mulai bangkit di masyarakat untuk meraih kemerdekaan. Pemerintahan diktator menanggapinya dengan kekerasan. Pihak militer sengaja mengincar para dokter, dan saat ini jumlah dokter telah sama langkanya dengan tawa. Namun, tanpa dokter sekalipun, bom-bom terus dijatuhkan, dan rumah sakit Zaitauna yang masih berdiri dengan sisa-sisa tenaganya membutuhkan semua bantuan yang bisa didapatkan. Bahkan petugas kebersihan pun naik jabatan menjadi perawat. Aku, yang baru 1 tahun menjadi mahasiswa farmasi, dianggap setara dengan dokter kawakan,
dan setelah apoteker terakhir di rumah sakit itu terkubur di bawah reruntuhan rumahnya, mereka tidak punya pilihan lain. Tidak masalah jika umurku masih 18 tahun. Tidak masalah jika pengalaman medisku yang hanya sebatas kata-kata di buku-buku kuliahku. Semua itu terlupakan ketika tubuh pertama dibaringkan di hadapanku untuk dijahit. Kematian adalah guru terbaik. Selama 6 bulan terakhir, aku telah berpartisipasi dalam tidak terhitung banyaknya pembedahan dan menutup mata entah berapa banyak korban tewas. Kehidupanku seharusnya tidak seperti ini. Sepanjang jalan menuju rumah, aku teringat pada gambar-gambar hitam putih dalam buku-buku sejarahku yang menunjukkan keadaan Jerman dan London setelah Perang Dunia II. Rumah-rumah yang rata dengan tanah, perabotnya termuntahkan keluar, dan tembok beton yang berlubang-lubang bagaikan usus bocor. Bau pepohonan yang terbakar menjadi abu. Udara dingin menembus jas lab lusuhku, membuatku bergidik. Aku menggumam, bunga Feverview. Kelihatannya mirip bunga daisy. Bisa menyembuhkan demam dan radang sendi. Feverview, Feverview, Feverview. Rumahku akhirnya terlihat, dan dadaku mengembang. Itu bukan rumah yang dahulu kutempati bersama keluargaku, itu adalah rumah yang diberikan oleh Laila kepadaku setelah bom menjatuhi rumahku. Tanpa Laila, aku akan menggelandang di jalanan. Rumah Laila, rumah kami, kurasa adalah rumah satu lantai yang terletak di antara rumah-rumah serupa. Lubang-lubang peluru terpampang di dinding rumah-rumah itu bagaikan karya seni maut. Semua rumah menunjukkan kesan sunyi, sendu, dan sepi. Lingkungan kami adalah salah satu wilayah terakhir yang rumah-rumahnya masih bisa dibilang utuh. Di wilayah-wilayah lain, orang-orang tidur di bawah atap menganga atau di jalanan. Lubang kunci karatan berderit ketika aku memutar kunci dan berseru, "Aku pulang." "Aku di sini." Laila membalas seruanku. Kami tiba bersama-sama di dunia ketika ibu kami berbagi kamar rumah sakit. Laila adalah sahabatku, andalanku, dan karena dia jatuh cinta kepada kakakku, Hamzah, dia juga kakak iparku. Dan kini, setelah semua yang terjadi, dia menjadi tanggung jawabku dan satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Laila jatuh cinta pada pandangan pertama pada rumah ini lantaran kecantikannya yang unik, dan Hamzah langsung membelikannya untuknya. Rumah dengan 2 kamar adalah pilihan sempurna bagi pasangan pengantin baru. Dia melukis sulur-sulur hijau dari dasar salah satu tembok hingga ke langit-langit, lalu menggambar tangkai-tangkai lavender ungu di tembok lainnya, dan melapisi lantai dengan permadani Arab tebal yang dibelinya bersamaku di Pasar Al-Hamidiyah. Dia mengecat dapur dengan warna putih yang tampak kontras dengan rak-rak kayu kenari berisi beraneka rupa cangkir rancangannya. Dapur itu berada di samping ruang duduk yang dahulu dipenuhi oleh berbagai macam peralatan seninya. Kertas-kertas yang terkena sidik jari bernoda. Cat berserakan di lantai, cat menetes dari kuas-kuas basah. Berkali-kali, aku datang ke sana dan mendapati Laila berbaring terlentang di bawah kuda-kuda lukisannya. Rambut merahnya terurai di sekeliling kepalanya, matanya menatap langit-langit dan mulutnya menyenandungkan sebuah lagu populer lama berbahasa Arab. Rumah itu adalah perwujudan jiwa Laila. Namun, sekarang keadaan telah berubah. Rumah Laila telah kehilangan nyawanya, warna-warninya telah pudar dan digantikan oleh nuansa abu-abu suram. Rumah ini menjadi sekadar cangkang. Aku memasuki dapur dan menatap Laila yang berbaring di sofa bermotif bunga daisy di ruang duduk, lalu meletakkan roti pita di meja. Begitu aku melihat Laila, keletihanku serta merta lenyap. "Aku mau menghangatkan sup. Apa kau mau?" "Tidak, aku masih kenyang," jawabnya. Suaranya, tidak seperti suaraku, begitu syarat akan janji kehidupan. Bagaikan selimut hangat yang membungkusku dalam kenangan indah. Bagaimana perahunya? Sialan. Aku berpura-pura sibuk menuangkan sup lentil encer ke panci dan menyalakan kompor gas portabel. "Kau yakin tidak mau?" Laila duduk, perutnya menonjol dengan kehamilan 7 bulan di balik gaun biru tua yang dikenakannya. "Ayo, ceritakan kepadaku, Salama." Aku menatap sup di panci, mendengarkan desisan api. Sejak aku pindah ke rumahnya, Laila terus-menerus mencecarku untuk berbicara kepada Am di rumah sakit. Dia telah mendengar banyak cerita tentang orang-orang Suriah yang mendapat suaka di Jerman. Aku juga. Dengan bantuan Am, beberapa pasienku telah berhasil mengungsi lewat Laut Mediterania. Aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkan perahu. Tetapi dengan uang, semuanya mungkin terjadi. "Salama," aku mendesah, mencelupkan jariku ke sup yang mulai hangat. Namun,
Karena perutku telah bergemuruh, aku langsung mengangkatnya dari kompor tanpa menunggunya panas, lalu duduk di samping Laila di sofa. Laila menatapku dengan sabar, alisnya masih terangkat. Mata biru lautnya begitu lebar, nyaris memenuhi wajahnya. Dia selalu terlihat seperti penjelmaan musim gugur, dengan rambutnya yang merah keemasan, wajahnya yang berbintik-bintik, dan kulitnya yang pucat. Bahkan sekarang, dengan semua kepedihan yang ditanggungnya, dia masih terlihat menawan. Kendati begitu, tulang sikunya kini sangat kurus, dan pipinya yang dahulu ranum kini cekung. Aku tidak bertanya kepadanya, aku akhirnya menjawab, menelan sesendok sup dan mempersiapkan diri mendengar erangannya. Dan dia mengerang. Kenapa? Kita punya uang. Yah, uang yang kita perlukan untuk bertahan hidup jika kita berhasil sampai di sana. Kita tidak tahu berapa harga yang akan diberikan oleh Am, dan selain itu, cerita-cerita yang beredar. Laila menggeleng, helai-helai rambutnya jatuh menutupi pipi. Oke, itu benar. Sebagian orang memang tidak berhasil mendarat, tapi ada lebih banyak orang yang berhasil. Salama, kita harus mengambil keputusan. Kita harus pergi dari sini. Kau tahu, sebelum aku mulai menyusui, masih banyak yang ingin disampaikannya, dan napasnya mulai berat. Dan jangan berani-berani menyuruhku pergi tanpamu. Pilihannya adalah kita berdua atau tidak sama sekali. Aku tidak mau terdampar di antah berantah, ketakutan dan sendirian, tanpa mengetahui apakah kau masih hidup atau sudah mati. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan, kita juga tidak bisa berjalan kaki ke Turki. Kau sendiri yang mengatakan itu. Dia menunjuk perutnya yang buncit. Belum lagi, dengan penjaga perbatasan dan penembak jarak jauh yang berada di mana-mana seperti semut, kita akan langsung ditembak begitu keluar dari wilayah tentara pembebasan Suriah. Kita hanya punya satu pilihan. Berapa kalikah aku harus mengulang soal ini? Aku terbatuk. Sup mengalir tersendat-sendat di kerongkonganku, lalu mendarat bagaikan batu di perutku. Dia, benar. Kehamilannya telah memasuki trimester ketiga, baik aku maupun dia tidak akan mampu berjalan kaki sejauh 640 km sambil mengelak dari ancaman maut. Aku meletakkan panci di meja kopi kayu pinus di depan kami dan menekuri tanganku. Bekas-bekas luka di tanganku adalah tanda yang ditinggalkan oleh malaikat maut ketika dia mencoba mengambil nyawaku. Sebagian di antaranya samar, keperakan, sementara sebagian lainnya terlihat lebih segar, dengan kulit yang masih terlihat mentah meskipun lukanya telah sembuh. Bekas-bekas luka itu menjadi pengingat agar aku bekerja lebih cepat, mengabaikan keletihanku sendiri untuk menyelamatkan satu lagi nyawa. Aku menarik lengan bajuku untuk menutupinya, tetapi Laila menggenggam lembut tanganku, dan aku menatapnya. Aku tahu kenapa kau tidak menanyakannya, dan ini bukan perkara uang. Tanganku berkedut dalam genggamannya. Bisikan Hamzah terdengar di benakku, syarat kekhawatiran. Salama, berjanjilah kepadaku. Berjanjilah. Aku menggeleng, berusaha mengusir suara itu, lalu menarik napas panjang. Laila, aku satu-satunya apoteker yang tersisa di 3 wilayah. Kalau aku pergi, siapa yang akan menolong mereka? Anak-anak yang menangis, korban-korban penembak jarak jauh, orang-orang yang cedera. Dia mencengkeram erat gaunnya. Aku tahu, tapi, aku tidak mau mengorbankanmu. Aku membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi terdiam ketika dia mengernyit dan memejamkan mata. Apa si bayi menendangmu? Aku bertanya, merapatkan diriku kepadanya. Aku sudah mencoba menyembunyikan kekhawatiranku, tetapi itu percuma. Gara-gara pengepungan, vitamin kehamilan menjadi langka, dan pemeriksaan kandungan dibatasi. Sedikit, dia mengakui. Sakit, ya, tidak, cuma tidak enak. Adakah yang bisa kubantu? Dia menggeleng. Aku tidak apa-apa. Oke, dari jauh pun aku bisa mendengar bahwa kau membohongiku. Berbaliklah, kataku, dan dia tertawa sebelum membalikkan badan. Aku mengurut simpul-simpul otot di bahunya hingga ketegangannya terurai. Tidak ada lagi lapisan lemak di balik kulitnya, dan aku bergidik setiap kali jemariku bersentuhan dengan akromion dan belikatnya. Ini salah. Dia tidak seharusnya berada di sini. Sudah, cukup, kata Laila setelah beberapa menit. Dia memberiku senyuman terima kasih. Terima kasih. Aku berusaha membalas senyumnya. Kau tahu, ini jiwa apotekerku. Kebutuhan untuk merawatmu ada di dalam tulang-tulangku. Aku tahu. Aku membungkuk dan mengelus perutnya,
merasakan si bayi sedikit bergerak mundur. Aku menyayangimu, nak, tapi kau harus berhenti menyakiti mamamu. Dia juga perlu tidur, aku membujuknya. Laila tersenyum lebar dan menepuk-nepuk pipiku. Kau ini terlalu menggemaskan, Salama. Aku tidak akan heran kalau dalam waktu dekat ada laki-laki yang akan merebutmu dan membawamu pergi jauh dariku. Pernikahan. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, aku mendengus, memikirkan kali terakhir mama memberitahuku bahwa seorang bibi akan mengajak anak lelakinya minum kopi bersama kami. Lucunya, rencana itu ternyata tidak kesampaian. Pemberontakan pecah pada hari yang sama. Namun, aku masih mengingat kecemasanku saat menantikan kunjungan itu. Menantikan prospek jatuh cinta. Sekarang, kenangan itu seolah-olah terjadi kepada gadis lain, gadis yang memakai wajahku dan berbicara dengan suaraku. Laila mengerutkan kening. Itu bisa saja terjadi. Jangan terlalu pesimis. Aku tertawa melihat ekspresinya. Terserah kau saja. Bagian diri Laila itu tidak pernah berubah. Ketika aku meneleponnya untuk mengabarkan tentang rencana itu, dia muncul di depan pintuku dalam waktu 15 menit, membawa tas besar berisi pakaian dan mekap sembari memekik histeris. Kau harus memakai ini, ujarnya setelah menarikku ke kamarku dan menggelar kaftan biru azure miliknya. Kain lembut kaftan itu membelai lenganku, benang emas menghiasi keliman dan tali pinggangnya, dan bagian bawah kaftan itu jatuh dengan indah bagaikan air terjun. Warnanya mengingatkanku pada laut yang terbuat dari hujan di film Spirited Away. Magis.